berlalu lintas adik-adik di jalan raya. Ini adalah tanggung jawab yang saya harus sampaikan. Saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyiapkan waktu untuk saya berdiri di depan adik-adik sebagai bentuk tanggung jawab saya. Sebelum saya menyampaikan materi tentang etika dan tata cara berlalu lintas, saya memperkenalkan dulu pasukan yang mendampingi saya. Yang cantik di sebelah kanan ini bidadari dari Bilu yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan lalu lintas di Kota Kupang. Kalau adik-adik mengalami kecelakaan berurusan dengan Ibtu Ikom, tapi upayakan jangan berurusan. Upayakan jangan berurusan. Artinya apa? Jangan terjadi kecelakaan. Yang kedua, nah ini calon-calon pimpinan Polri ke depan. Ibda Lutfi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas di sekolah. Yang di samping kirinya lagi Nona Sabu, ya, Nona Sabu yang bertanggung jawab terhadap tilangnya, jangan berusaha. Artinya jangan melakukan pelanggaran. Baik, karena kita dibatasi dengan waktu, saya akan sebelum menyampaikan materi, saya sendiri perkenalkan diri. Panglima besar di Indonesia siapa? Panglima besar. Panglima besar di Indonesia hanya satu. Sudirman. Kalau ada yang tidak tahu berarti dia tidak belajar sejarah. Ya. Yang sebut tadi Sudirman siapa? Maju sini. Hanya satu tadi. Jangan Sudirman. Ya. Ya, balik. Itu artinya adik-adik belajar sejarah. Panglima besar di Indonesia hanya satu. Panglima besar Sudirman. Tapi yang berdiri di depan adik-adik saat ini AKP Sudirman, bukan Panglima besar dan bukan Jenderal, AKP Sudirman, yang diberikan tanggung jawab sehari-hari untuk mengawasi adik-adik di jalan. Ada beberapa hal yang perlu sampaikan kepada adik-adik terkait dengan situasi lalu lintas Kota Kupang. Lantas Kota Kupang saat ini masuk untuk mendapatkan SIM adalah KTP. Dan saya pastikan ya adik-adik yang naik motor ini semua tidak memiliki SIM. Jadi tanpa saya periksa, saya sudah tahu bahwa tidak ada pelanggaran. Saya tegakkan aturan, nah itu wajib. Saya larang bawa motor, ya itu tugas saya, karena aturan. Tapi karena kebutuhan, saya bisa menjamin. Nah, dua persoalan ini ya, saya harus sampaikan kepada adik-adik. Jangan sudah melanggar, tanpa diperiksa adik-adik sudah ketahuan bahwa tidak memiliki SIM. Jangan lagi memaksa polisi menghentikan karena apa? Karena tidak menggunakan helm, menggunakan knalpot racing, tidak pakai plat nomor, tidak pakai kaca spion. Jadi tanpa diperiksa oleh petugas di jalan, adik-adik sudah ketahuan bahwa tidak memenuhi syarat untuk bawa kendaraan. Saya pastikan, dengarkan baik-baik, adik-adik tidak memenuhi syarat untuk bawa kendaraan di jalan karena tidak memiliki SIM. Tapi ketika tidak melakukan pelanggaran, saya berikan jaminan polisi tidak hentikan. Polisi tidak hentikan. Wajib helm pengendara dan penumpang. Wajib kaca spion. Kaca spion yang sana, yang dari lem. Bukan kaca spion yang taruh di bawah skill. Polisi dibawa ke Polsek. Saya ke sana bertanggung jawab membayar sesuai dengan pelanggaran. Ada 3 pelanggaran,
harus setiap pelanggaran ada nilai rupiahnya, saya bayar karena itu sanksi yang harus dilunasi. Tapi kasus yang mau saya angkat, waktu saya mau ambil kembali motor, kunci motor hilang. Saya tanya siapa yang bilang? Oh, Pak polisi ini. Bapak mohon maaf ya, waktu itu mereka mohon maaf saya mau ketemu langsung dengan polisi. Saya sudah bayar pelanggaran, tapi kenapa kunci motor saya hilang? Berarti keamanan barang saya tidak bisa terjamin. Bagaimana ini bagaimana? Kita dituntut untuk taat pada aturan. Lalu beliau betul kita melanggar aturan kita bayar sesuai dengan sanksi yang ditetapkan. Tetapi keamanan barang tidak bisa dijamin. Waktu itu Bapak saya minta polisi yang bilang mana kunci motor saya. Mohon maaf Bapak, kebetulan yang jaga waktu itu mantan siswa saya yang sudah jadi polisi. Karena saya sudah marah, saya bilang jangan pergi kita ke polisi lalu kita taat begitu saja. Mohon maaf itu maksud saya waktu itu. Keamanan barang saya perlu juga dijaga. Kunci motor saya hilang. Apa yang terjadi waktu itu? Karena itu mantan siswa saya dia bilang, mama pulang so nanti kau making kunci duplikat. Aneh. Ya, jadi mohon maaf kesempatan ini tolong jangan kita yang di taat aturan demi keamanan, tapi keamanan barang kita juga tidak dijaga. Mohon maaf, terima kasih. Terima kasih. Ini kejadiannya kapan? Tidak terlalu lama Bapak. Nah ini setelah di lantas, ada 2 lantas di Kota Kupang ini.